Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, boleh berdiri. Kita Jakarta. Kita tunjukkan antusias kita yang luar biasa. Sama-sama kita kejar Glory Trip Cina 2015. Yang sebelah kanan saya lebih antusias lagi. Jakarta tunjukkan antusiasnya. Oke. Sudah panas Bapak Ibu. Lebih semangat lagi. Lebih semangat lagi. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Silakan kembali duduk. Silakan kembali duduk ke tempatnya masing-masing Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Jakarta. Selamat siang Jakarta. Bapak Ibu semuanya, hari ini kita datang di training online webinar. Semua yang terdengar akan direkam Pak. Dan ini akan live streaming di seluruh Indonesia. Artinya tepuk tangan Bapak Ibu akan terdengar. Bukan hanya orang yang menonton, mungkin kita punya jaringan. Jadi kalau hari ini ada jaringan kita yang nonton Pak, nanti bisa bilang, tepuk tangan saya juga kedengaran. Iya. Aplaus sekali lagi untuk kita semua Pak. Siang hari ini kita akan sama-sama mendapatkan sebuah materi yang luar biasa Bapak Ibu. Kita tahu Tianxi mengadakan Glory Trip Cina 2015, betul? Nah, siang hari ini akan dibahas bagaimana mewujudkan impian menuju promo Galaxy Cina 2015 Bapak Ibu. Dan yang membawakan materinya luar biasa sekali, tidak main-main. Rugi buat kita yang hari ini di Jakarta dan kita yang tidak hadir, karena beliau adalah salah satu pemimpin tertinggi, leader tertinggi, peringkat tertinggi di Indonesia, Bapak Ibu. Jadi belum terlambat buat yang punya jaringan di Jakarta untuk BBM, kasih tahu untuk langsung. Dan yang punya grup di luar Jakarta bisa kasih tahu untuk segera streaming. Ya, latar belakang beliau sebelum menjalankan bisnis ini adalah seorang mantan penjual panci dan visi dibajakan, Bapak Ibu. Setelah beliau jalankan bisnis ini, beliau hari ini menjadi seorang peringkat tertinggi, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di Asia Pasifik. Beliau juga sudah membantu ribuan orang di jaringannya untuk menjadi seorang bintang 8. Luar biasa sekali Bapak Ibu. Dan bukan hanya itu, ratusan dari ribuan bintang 8 tersebut sudah menerima mobil mewahnya Pak. Beliau juga sudah menerima loyalty reward achiever dari perusahaan Tianxi, dan beliau adalah salah satu kandidat pertama distributor untuk mencapai peringkat eksekutif director di Indonesia. Dan Bapak yang satu lagi, mari kita sambut Director for Diamond Gold Lion, Bapak Luis Tendean. Sadar nggak kita lagi jadi tontonan di seluruh Indonesia? Ya, tadi ada yang dari Aceh, dari Medan, mereka juga bilang mereka nonton langsung sampai ke Papua. Ya, jadi muka-muka Anda kelihatan kalau lagi nggak punya duit sama banyak utang. Muka-mukanya nggak kelihatan, jadi muka-mukanya harus muka-muka yang happy-happy supaya nggak kelihatan utangnya. Ya, nah Bapak Ibu, Anda tahu kan? Yes, mau mengadakan promo dahsyat unlimited Bapak Ibu, karena pihak HQ mentargetkan 500 orang berangkat dari Indonesia, 500 orang berangkat dari Indonesia ke China. Kalau Anda nggak dapat, itu namanya buang-buang kesempatan, ya. Makanya dikasih mudah sekali, dikasih challenge-nya, dikasih syaratnya mudah sekali ya.
Ada yang bintang 6, yang bintang 6 ke bawah, omset 100 juta, kira-kira 2 bulan akumulasi. Jadi per bulannya kira-kira 50 juta. Bagi seorang bintang 6, 50 juta sebulan itu gampang sekali. Yang penting akumulasi 100 juta. Ya, jadi Anda bisa 70-30 atau bisa 60-40, pokoknya 2 bulan itu akumulasi 100 juta. Ya. Nah, syarat detailnya ada di TMS. Tanya pada para plan Anda dan bisa lihat di TMS syarat detailnya. Intinya seperti itu, kalau bintang ke bawah itu 100 jutaan omsetnya 2 bulan. Kalau bintang 7 ke atas ada syaratnya, ada PPV sama ada GPV ya. PPV-nya 20 jutaan ya, 20 jutaan selama sebulan, berarti dalam 2 bulan berarti 40 jutaan. Lalu ada GPV-nya 25 jutaan. Itu bintang 7 ke atas. Nah, Anda bisa lihat unlimited. Unlimited itu berarti Tianxi siap membawa Anda berangkat berapapun banyaknya. 500 orang. Bayangin aja Bapak Ibu. Itu Anda kalau merasa Anda sudah gila sebelum berangkat ke pabrik sana, dipastikan Anda tambah gila lagi. Kenapa? Karena banyak orang sebelum berangkat mereka sudah luar biasa semangat, apalagi pulang dari sana nggak bisa ngomong lagi. Dan kebanyakan orang kalau udah sampai sana itu nggak bisa ngomong apa-apa, lihat pabrik nangis Bapak Ibu. Nangis, mereka semuanya nangis, nggak bisa ngomong apa-apa karena pabriknya luar biasa besar sekali, 4 juta meter persegi, gedung-gedung semuanya. Kalau perusahaan lain gedung satu aja dibilang kantor pusat, kalau kita lautan gedung, karena gedung semuanya. Anda bisa masuk keluar gedung, masuk keluar gedung, masuk keluar gedung, sebulan nggak selesai. Benar-benar saya bilang, ya 4 juta meter persegi, nilainya aja 50 triliun, kebayang? Ya, nilainya 50 triliun. Kalau perusahaan lain punya uang 100 miliar sudah bisa bikin gedung satu kan, imut-imut satu biji kan, gedung gitu kan namanya kan. Tapi kalau 50 triliun tuh bayangin berapa banyak gedung di sana. Jadi nggak bisa, jadi jangan Anda bayangkan satu gedung gitu, tapi lah komplek gedung semua, segala macamnya ada di sana, ya. Dan Anda bisa lihat patung lilin saya di sana. Sekarang ketemu orangnya langsung, nanti ketemu patungnya, bingung kan? Biasanya orang ketemu patungnya, dari situ ketemu orangnya. Ini ketemu orangnya dulu, dari situ cari patung lilin di sana. Ya, jadi Anda bisa lihat sekali dapat Anda bisa untung banyak. Kenapa? Jalan-jalan ke China. Siapa yang nggak mau jalan-jalan ke China kan? Di sana ada salah satu keajaiban dunia yaitu tembok Cina. Ya, satu-satunya objek di bumi yang kelihatan dari bulan. Itu tembok Cina. Berapa itu? 7.000 km kalau nggak salah. Itu panjang sekali, besar dan panjang. Anda bisa lihat di sana, manusia zaman dulu bisa bangun seperti ini. Berapa banyak itu manusia yang membangun tembok, melewati pegunungan, melewati segala macamnya. Ya, tembok China. Anda bisa dapat lihat istana terlarang. Kota terlarang tuh, Tiananmen, ya kan? Forbidden City sama lapangan Tiananmen. Aduh, Cina tuh perusahaan negara besar sekali, jadi Anda harus lihat sana. Kan sekarang negara terbesar di dunia dan terkuat di dunia apa? Negara China. Karena negara-negara besar aja utang sama China. Jadi China itu paling kuat, duitnya paling kuat. Jadi benar-benar luar biasa besar. Lalu Anda di sana bisa dilihat pabrik, tuan rumah kita, Tianxi dari China. Ditambah lagi ke sana kita bisa ikutin langsung konvensi. Biasanya Anda ikuti konvensi Indonesia. Ini konvensinya di China. 60.000 orang di stadion bola. Stadion bola Tianjin. 60.000 orang. Anda sekali datang dapat semua itu. Jadi, pastikan dari sekarang Anda kejar. Ya, ini berlaku buat semua orang. Bintang 7 ke atas dan bintang 6 ke bawah. Jadi Anda baru beri bintang berapapun juga bisa kejar. Yang penting Anda bisa lihat berapa omsetnya, berapa syaratnya semuanya. Ya, nah, menyambung ke situ bagi Anda ya, bisa nggak gue ya? Saya mau bahas soal itu. Bagaimana caranya Anda bisa memastikan? Kalau Anda sudah tahu caranya, apapun yang Anda inginkan, apapun yang Anda mau, itu pasti bisa, percaya. Sesuatu yang nggak masuk akal, sesuatu yang kayaknya nggak mungkin nih. Tapi kalau Anda mindsetnya berubah, otak Anda dirubah, Anda percaya itu pasti bisa. Anda pasti bisa, percaya. Ini saya buktikan nih dengan segalanya. Sebelum saya lanjutkan, saya mau tanya, saya boleh nggak jalan ke sana, jalan ke sini? Boleh. Saya boleh? Boleh. Ke sana boleh?
kasihan dianya begini-begini. Gak apa-apa ya, soalnya saya nggak biasa diam di tempat nih. Saya kameranya di sini, saya baru pertama kali, nanti saya nggak boleh gerak lagi diam. Boleh ya Pak ya, tapi jangan banyak ya. Jadi kalau saya nggak bisa ujung sana bukan sombong, tapi kasihan gitu. Kemana-mananya, jadi saya dikit-dikit aja gitu ya. Kasihan dia. Oke. Saya hari ini akan bicara, ini kan kita 2 sesi hari ini, tapi yang disiarkan langsung adalah sesi 1. Setelah itu kita break, kita akan lanjut sesi 2. Ya, jadi sesi 2 enggak disiarkan secara langsung, secara online, tapi nanti disusulin berikutnya. Anda bisa 2 sesi, tapi teman-teman yang online 1 sesi dulu, nanti sesi 2 dia akan disusulkan. Jadi yang online ini hanya yang sekarang ini, sesi 1. Ya. Nah, saya akan bicara dalam 2 sesi ini adalah rahasianya gimana caranya mewujudkan itu semua. Ya, yaitu gini. Untuk sukses itu 95% ditentukan oleh apa? Ditentukan oleh impian dan sikap positif. Ya, handphone mati. Handphone dari MC lupa. Handphone dimatikan. Nah, impian dan sikap positif itu menentukan 95% sukses. Anda ngerti nggak artinya 95%? Jadi kuncinya yang Anda cari-cari di mana-mana itu ternyata 95%-nya itu di impian dan sikap positif. Otak Anda kan pasti banyak isinya nih. Siapa ini? Ruwet kan? Otakmu ruwet sendiri kan? Makanya hidupmu ruwet dah. Ruwet semuanya itu. Nah, ternyata sederhananya 95%. 95% itu berarti kan udah hampir 100% kan? Ditentukan oleh impian dan sikap Anda. 5%-nya cuma soal teknis. Coba sekarang 95% ditentukan oleh impian dan sikap. 5%-nya adalah teknis. Maka hari ini sesi 1 saya akan bicara soal impian, sesi 2 nanti bicara tentang sikap. Nah, impian dan sikap itu 95%, sisanya 5% teknis. Apa itu teknis? Teknis itu adalah sesuatu yang berhubungan sama teknis. Yang apa sih? Bisa ngomong, punya waktu enggak, miskin apa kaya, gak punya teman. Orang tua gue miskin soalnya, bapak ibu gue miskin, nenek gue 7 turunan miskin terus soalnya. Jadi gue nggak bisa dong kaya. Temen gue nggak ada, temen gue negatif. Anda percaya nggak? Yang Anda bahas itu semua itu bukan 95%, tapi yang Anda bahas itu semua soal teknis. Nah, kalau Anda nggak percaya, Anda ketemu orang kaya, 15 menit ngobrol sama dia. Isinya itu 90% semua. Dia bicara soal impian, dia bicara soal sikap. Tapi kalau Anda bicara sama orang miskin 15 menit, dia nggak pernah bicara soal impian sikap, dia cuma bicara soal teknis. Percaya nggak? 15 menit aja lu bisa tahu ini orang kaya apa kagak. Atau lu punya temen, lagi sekolah punya temen kan, lu bisa tahu nih bakal calon kaya apa kagak. Ini bakal calon kaya apa miskin. Lu bakal tahu nih, ini orang ngomongin ke depan apa ngomongin ke belakang. Karena di impian dan sikap bicara ke depan. Sedangkan yang namanya teknis bisa ke belakang. Contoh, ya iyalah, mak gue kan lahir dari mak gue yang miskin. Nah itu kan yang lalu kan, mak gue miskin dulu kan. Loh, banyak orang yang miskin jadi konglomerat loh. Kan masa depan belum lewat. Tapi banyak orang yang bicara yang lalu. Mak gue kan miskin, gue kan orangnya nggak bisa ngomong. Ya iya kemarin nggak bisa ngomong, besok kan bisa. Kenapa? Gue kan nggak punya teman. Ya hari ini nggak punya teman, minggu depan kan bisa punya teman. Kenapa? Segala sesuatu yang hubungan sama teknis dan soal yang ke belakang itu adalah omongan orang miskin. Gue nggak bisa soalnya gini, gue nggak bisa soalnya gitu. Gue nggak punya waktu, ya nggak punya waktu. Kemarin nggak punya waktu. Kalau kita bisa sukses kan kita banyak waktu ke depan. Kenapa lu bicara selalu yang ke belakang? Rumah gue jauh, justru itu mesti dekat kan? Kenapa? Ya kan? 90% adalah impian dan sikap positif, itu bicara ke depan. Tapi teknis, itu cuma 5% pengaruhnya, bicara ke belakang. Tapi kalau orang sukses, orang kaya, bicaranya fokusnya sama 90%. Tapi orang miskin atau orang gagal, fokusnya pada yang 5%. Ya, contohnya, orang kaya, ngomongnya gini, waduh saya mau bangun ini, saya mau bangun pabrik ini, saya mau bangun gedung ini, nanti saya begini, saya akan belikan ini, keluarga saya akan beginikan, orang tua saya akan gini. Ngomongnya saya maunya, impian saya maunya, saya pantang menyerah, saya akan maju terus, sikap dibicarakan.
Dia nggak sempat bicara teknis loh. Dia nggak pernah bicara, gue nih orangnya gagap, gue nih orangnya jelek, hidung gue bengkok, nggak ada loh. Nggak sempat dia bahas itu. Ya, dia akan bicara soal saya maunya. Dia nggak sempat bicara dia sekarang gimana. Kenapa? Tapi kalau orang miskin atau orang gagal, kagak sempat bicara mau jadi apa. Nggak sempat bicara maunya. Bicaranya cuman saya sih kan jelek, saya kan pendek, saya kan hitam, hidup lagi aduh. Saya kan nggak punya waktu, saya kan nggak punya teman, orang tua saya kan miskin. Bisa beda? Bicaranya soal teknis, saya nggak bisa ngomong, nggak punya waktu, saya nggak berpendidikan. Dia nggak bahas dia maunya apa loh. Tapi yang dia bahas cuman dianya bagaimana. Tahu? Makanya orang bilang apa? Mau atau tidak mau itu yang penting. Bukan bisa atau tidak bisa. Penting nggak? Mau atau tidak mau itu yang penting. Lu mau nggak? Bukan lu bisa nggak? Karena lu bisa nggak itu teknis. Lu mau nggak itu impian. Nangkep gak? Ulang lagi. Hah? Kebanyakan macet tiap hari, otaknya macet ya. Ulang ya. Mau? Makanya orang bilang mau atau tidak mau itu lebih penting daripada bisa atau nggak bisa. Maksudnya apa itu? Mau atau nggak mau itu kan kemauan. Itu berarti impian. Bisa atau nggak bisa itu teknis. Jadi mau atau nggak mau. Jadi Anda mau nggak? Maunya jadi apa? Nah itu penting tuh. Mau atau nggak mau itu penting. 90%. Tapi bisa nggak? Itu 5%. Orang kalau mau pasti bisa jadinya. Tapi kalau orang orang udah bilang nggak mau, pasti nggak bisa. Nah, ini baru dasarnya nih. Nah itulah makanya saya bicarakan hari ini. Materi yang pertama, sesi yang pertama adalah soal impian. Apa itu impian? Anda punya nggak impian? Anda punya impian nggak? Punya. Yang orang punya. Orang sebelum bicara punya impian apa enggak, orang itu harus tahu impian itu apa. Impian itu adalah bukan sebuah keinginan aja, tapi sebuah keinginan yang harus terwujud. Punya nggak yang harus terwujud? Ya. Kalau keinginan, semua juga punya. Tuh di pinggir jalan ditanya, lu mau kaya nggak? Ya mau lah. Ya kan? Kucing lewat, lu mau nggak? Meong. Semua juga gampang kalau ngomong mau ya. Anda lihat, kalau Anda mau lihat, Anda mau cari orang-orang yang di pinggir jalan gelandangan juga ditanya, lu mau nggak BMW? Mau lah. Jawabnya nggak pakai mikir, yang penting mau. Semua orang bisa jawab mau, tapi nggak semua orang bisa. Gue harus mewujudkan. Nah itu biasanya dalam, keinginan dalam. Jadi impian itu adalah keinginan yang sangat dalam, harus terwujud. Contoh, saya mau naik haji, kan orang tua saya. Saya mau umroh, saya mau belikan rumah buat mama saya. Itu dalam. Dan biasanya kalau ngomong bergetar-getar dan nangis. Dalam. Nggak mungkin bilang, impiannya apa? Beli rumah mama. Beli rumah mama. Kalau bisa, impiannya apa? Beli mobil. Kalau kayak gitu, impiannya apa? Beli mobil. Naik angkot, ya nggak apa-apa. Yang penting hidup. Bisa nggak bedakan? Bisa bedakan. Kalau yang namanya beli rumah mama, namanya ngajak orang tua haji, itu kan dalam. Nggak mungkin bilang, ya kalau bisa sebelum mak mau mati. Mau bahagiakin orang tua sebelum mereka mati. Percaya nggak Anda kalau ada orang ngomong begitu? Nggak percaya. Orang biasanya kalau ngomong bicara demi bahagian orang tua, ngomong aja susah. Apa impianmu? Nangis. Nah, punya nggak impian kayak gitu? Jelas ya? Gampang, jawabnya gampang. Tapi yang penting ngerti, impian adalah sebuah keinginan yang sangat dalam, harus terwujud. Punya nggak ya? Harus. Garis bawah. Kalau punya impian yang harus terwujud, nggak mungkin dong kalau gaji kecil didiemin. Gaji 1 juta sebulan, bagaimana mau beli mobil, gimana mau beli BMW, gimana mau naik haji, pakai daun terbang nih, pakai apa? Karpet di rumah. Pakai
pakai apa gitu. Jadi kalau Anda punya impian, Anda kan hitung-hitungan dong. Gua harus terwujud nih. Gua harus beli mobil sekian, beli rumah sekian, mau ibadah, mau ibadah haji sekian. Ada yang mau ke Holy Land mana kan, mau ke Yerusalem ke mana, hitung sekian. Ongkosnya berapa sekian? Gaji gue berapa? Hitung-hitungan umur gue berapa? Keburu mati gue. Nah, kan gitu. Kalau impian terwujud, gue nggak mau tahu nih mesti terwujud. Kan gitu caranya. Kalau enggak nih, gaji 1 juta, cuek aja. Tahun depan naik dikit, 1.110.000. Tahun depannya lagi, naik dikit lagi Pak, 1.11.000. Bah, didiemin aja tuh, lanjut terus hidup. Lu hitung-hitungan dong, kalau lu punya impian ke luar negeri, punya impian beli rumah, beli mobil, berapa harga rumah, harga mobil, cicilan pun berapa sebulan, hitung gajimu cukup nggak? Lah, awal bulan terima gaji, tengah bulan habis, akhir bulan ngutang. Diterusin lagi hidupnya kayak begitu. Mana bisa punya impian namanya? Ngerti nggak? Jadi jawab jangan gampang. Punya nggak impian? Punya. Muka ngeblank. Punya? Ya. Beneran punya gitu. Mikir, hitung, bisa nggak? Berapa lama? Tapi nggak maksudnya impian. Jadi jelas ya impiannya. Impian adalah sesuatu yang harus terwujud seperti itu. Nah, supaya mengerti kenapa impian itu penting, itu nggak cuma ngomong kosong di sini. Oh impian ya pulang, oh dia punya impian. Anda mesti ngerti kenapa impian itu penting. Kenapa? Kenapa 90%? Kenapa impian itu penting? Buktinya apa impian itu penting? Nah, saya akan jelasin. Impian itu pikiran bukan? Mau ini, mau itu, mau begini, mau begitu. Pikiran bukan? Nah, pikiran itu penting nggak? Pikiran itu penting. Banyak yang bilang begini, ngapain mikirin hidup? Jalanin aja. Mengalir bagaikan air keruh, comberan. Banyak kan teman kita kan yang dodol itu kan. Ngapain mikirin? Hidup udah susah. Ngapain mikir lagi? Jalanin aja hidup. Loh, orang bener ya. Ya kita sepakat bilang pikiran itu penting. Tapi teman-teman kita yang negatif bilang ngapain mikirin hidup? Dia kagak ngerti gitu. Jadi pikiran itu penting. Saya akan buktikan. Pikiran itu penting kenapa? Karena pikiran jadi ucapan. Ada nggak orang ngomong nggak pakai mikir dulu? Punya otak itu orang. Orang mikir baru ngucap, betul nggak? Contoh, mau pulang nih, mikir kan mau pulang kan? Pulang ya? Kan gitu kan? Masa pulang sambil, ngapain nih gue? Orang bohong kayak gitu nggak usah dibahas kali ya. Masa? Iya dong. Orang minum nih, mikir kan? Mau minum kan? Mikir, minum. Mau minum, gerakkan tangannya. Habis mikir, minum, gue minum nih, kan gitu kan? Terus bergerak. Gue makan nih, mikir makan, lapar nih, mikir makan, terus makan yuk, terus bergerak. Jadi pikiran jadi ucapan jadi tindakan. Nyambung nggak? Pikiran jadi ucapan jadi tindakan. Makanya orang bilang ucapanmu adalah doamu. Ngerti nggak maksudnya apa? Berarti jangan hati-hati dengan ucapanmu, karena ucapanmu doamu, kenyataan lo yang lo ucap. Nah, sebelum ucap kan mikir dulu. Jadi pikiran jadi ucapan jadi tindakan. Tindakan itu kan jadi kenyataan kan maksudnya kan kenyataan kan, lu bertindak, lu pulang kan jadi nyata nih, pulang. Makanya lu jangan mikir ngaco lo, nyebur lah. Nah, mikirnya ngaco kan ngaco ini ya. Nah, ya kan pikiran jadi ucapan jadi tindakan. Tindakan kalau diterusin jadi kebiasaan. Tindakan diterusin jadi kebiasaan. Kebiasaan rokok, kebiasaan nonton sinetron. Aduh, pokoknya kalau pulang cepet-cepet mandi, nonton sinetron. Ambil minum kopi, ngerokok. Kebiasaan gaple, biliar. Kalau nggak nongkrong nggak enak, terikat kebiasaannya. Kebiasaan susah loh dirubah. Otaknya kaya tapi kebiasaannya miskin terus. Susah bener dirubah, banget. Badan tuh karena kebiasaan. Nah, kebiasaan kalau diterusin lagi serem, jadinya karakter. Karakter tuh watak. Nah, nenek kita nyambung nih, nenek kita ngomong, hati-hati nak dengan karaktermu, dengan watakmu, karena watakmu, karaktermu menentukan masa depanmu.
Nabung kan? Oh, maksudnya nenek gue gitu. Gue pikir dia pikun main ngomong gitu aja maksudnya apa. Ternyata ada maksudnya. Karakter, menentukan masa depan. Coba kita ulang dari pertama. Pikiran jadi ucapan. Ucapan jadi tindakan. Makanya dibilang ucapan mah doamu kan? Nah, tindakan jadi kebiasaan. Kebiasaan marah jadi pemarah. Kan? Kebiasaan marah jadi karakter. Karakternya pemarah. Kebiasaan diam jadi pendiam. Kebiasaan tersinggung, ya? Kebiasaan malu jadi pemalu. Ya kan? Jadi karakter tuh. Biasanya jadi karakter itu kan masa depan. Kira-kira yang namanya orang pemarah itu dari lahir pemarah? Ada nggak bayi waktu lahir langsung marah-marah? Bayi waktu lahir bugil-bugil dimandiin langsung apa-apaan suster, jangan sentuh-sentuh ya. Ada gitu? Ada nggak bayi waktu lahir langsung diam aja. Jadi bayi lahir diam, langsung diam aja dia. Terus dokter bilang, oh anak ibu pendiam. Dari lahir udah kelihatan pendiam loh. Ada nggak bayi dari lahir pemalu? Jadi waktu lahir bugil langsung. Loh kenapa nak? Malu. Lahirnya cewek ini namanya Susi. Bayi Susi lahir, bugil dia. Pas keluar, oi gitu. Malu. Kenapa? Bayi lahir begini tuh. Kenapa? Nggak pakai BH sama cadar? Pernah nggak ketemu bayi lahir begitu? Nggak pernah ya. Berarti yang memilih buat malu kan orang udah dewasa. Yang memilih buat marah, memilih buat diem, memilih buat jadi perokok berat, memilih buat pemabuk. Itu kan berarti kan orangnya, bukan wah dia mah dari lahir udah pemabuk. Dari bayi lahir langsung bawa wine. Bawa lahir itu bir. Rokok di sini. Gila, pernah tahu nggak? Enggak. Jadi jangan pernah salahkan Anda, wah gue mah dari lahir udah begini. Nggak ngerti berarti prosesnya. Jadi kalau pikiran, ucapan, tindakan, kebiasaan, karakter, masa depan. Berarti masa depan ditentukan oleh apa? Kalau kita mundur lagi. Pertama kali oleh pikiran. Penting nggak pikiran? Sangat penting. Pasti dulu sebelum merokok, sebelum mabok, sebelum ngapa-ngapain pasti kan mikir dulu. Wah enak nih, kayaknya enak. Nyoba ngerokok kan? Ngerokok sampai tahu enak. Akhirnya jadi perokok bingung. Susah nih gue, nggak tahu kenapa nih. Dari lahir kali gue merokok, tabok lu. Alasan aja. Nah, tapi kan saya lagi nggak ngomongin yang bukan pendiam, pemalu segala macam. Yang saya ngomongin adalah kaya apa miskin. Nah, nyambungnya kemana? Berarti kalau lu sekarang miskin atau lu sekarang gagal, berarti salah siapa? Ya, tadi ketawa-ketawain lucu, pendiam, pemalu, lucu, bayi lucu. Pak miskin, gue miskin. Salah siapa? Ngacung deh gue, kejebak dari tadi. Berarti kalau Anda miskin, Anda gagal sekarang, salah siapa? Orang tua. Salah siapa? Gue nggak tahu. Nggak ada duit di dompet gue. Mana gue tahu? Dompet lu mana lu tahu? Di bank nggak ada duit, nggak ada deposito. Mana gue tahu? Dodolnya selama ini baru tahu ya. Anda sekarang siapa itu salah siapa? Salahmu sendiri. Jadi masa depan sekarang ini, masa depan maksudnya sekarang nih, kan akibat daripada masa lalu kan. Saya belum bicara masa depan nih. Sekarang nih, masa kini nih. Berarti kan gara-gara lo dulu mikir apa, dulu ngucap apa, dulu tindakan apa, dulu kebiasaan apa, dulu karakternya apa, jadi milih sekarang hidupmu. Jadi hidupmu pilihan siapa? Bingung kan mukanya udah gak terima. Jadi Anda pulang naik angkot, nanti siapa yang milih? Tapi kan gue gak punya duit pak. Siap. Tapi kan gue gara-gara gak punya duit jadi naik angkot. Siapa yang milih gak punya duit? Tadi udah sepakat, sekarang mau protes, kejebak. Jadi siapa yang salah nih? Siapa yang salah? Anda hidupnya seperti ini ya Anda sendirilah yang pilih. Kata siapa orang tua miskin kita gak bisa kaya? Konglomerat Indonesia, konglomerat dunia boleh dicek. Semuanya lahirnya miskin. Justru anak orang kaya itu ujung-ujungnya ngaco. Anak orang kaya itu ngaco, lahir kaya ngaco dia. Banyakan.
Tapi orang konglomerat itu dulunya miskin. Justru karena miskin, jadi berubah. Itu jadi konglomerat. Tapi ada yang miskin, gak bertobat, miskin terus sampai mati. Betah bener, lahir miskin, mati miskin. Hidupnya stabil. Kebangetan ya. Orang mau bosenan hidupnya, orang mau bosen ganti-ganti tas, ganti-ganti sepatu. Ini mah miskin gak bosen, miskin terus. Gak bosen-bosennya lo miskin. Enggak tuh. Orang mah jenuh hidupnya, aduh pengen gini kan, ibu kan ganti jilbab gambarnya apa. Besok orang itu kan ganti-ganti ya. Tapi kalau miskin kok gak pernah ganti sih, miskin terus. Harusnya kan gue miskin, aduh gue gak mau, tahun depan gue mau kaya gitu loh. Kenapa miskin dipelihara? Kita udah 7 turunan pak. Tradisi. Gak boleh dirubah. Bapak jangan sembarangan ngomong pak. Tanggung jawabnya besar. Leluhur udah miskin terus. Saya gak bisa membelokkan tradisi. Beli bener deh. Saya tidak boleh kaya untuk mempertahankan tradisi kode kami. Hidup miskin. Jadi Bapak Ibu, hati-hati dengan pikiran, karena akan jadi masa lalu gue gak usah bahas deh. Ini kan cuma nyindir-nyindir dikit aja. Tapi kan saya juga gak pernah peduli Anda siapa. Ya, iya, nyindir-nyindir dikit kata ibu kebanyakan. Udah cep tadi aku nyesel katanya datang. Jadi sadar kata gitu. Jadi gini, yang namanya masa lalu saya nggak pernah bahas deh. Udah deh, itu kan Anda siapa, Anda di mana sekarang, pulang naik apa nanti, pulang ke rumahnya kayak apa. Seneng nggak rumahnya? Seneng nggak? Remang-remang. Biasanya tuh lampu-lampunya yang watt-wattnya kecil, remang-remang. Ya kalau besar nanti listriknya bayarnya mahal pak. Jadi remang-remang. Kamar mandinya itu yang biasanya banyak-banyak lumut gitu. Rumahnya di gang. Pokoknya rumah saya mah remang-remang. Orang kaya mah di ujungnya ada lampu bagus putih, lampu minimalis. Kalau ini mah ujungnya pocong. Oh itu lampu hiasan saya. Lampu remang-remang ada pocong kan? Itu aksesoris. Itu lampu saya pak memang. Malam dia gerak begini. Jadi masa lalu Anda, saya nggak usah bahas deh. Lu tahu yang ini deh, lu keluarin kapan? Ya suka nggak suka urusanmu deh. Ya, sama masa lalu. Tapi kita boleh bicara masa depan dong. Nah, boleh nggak? Boleh. Kan nggak mau rugi datang sini kan? Kamu saya masa nggak berubah. Woi, rusak reputasiku. Sembarangan ya. Kalau kita reputasi, orang ketua Polres berubah. Jadi gua harus berusaha untuk merubah Anda. Jadi masa depan belum lewat, kan? Berarti masa depan belum lewat, peduli nggak sama masa depan? Peduli. Ya kalau Anda nggak peduli, siapa lagi yang peduli lah? Saya habis ngomong pulang. Nah situ yang ngejalanin hidup. Saya habis ngomong ini pulang kan? Rumah situ, mobil situ. Mobil ya? Sorry, habis yang ngomong itu langsung tersinggung. Mobil sembarangan. Nunjuk nuduh. Mobil. Angkot langsung pas nunjuk kita langsung sadar. Angkot. Soalnya saya suka begitu pak, bayangin mobil Anda pulang ini mukanya ngeblank, bayangin apanya gak punya mobil, aduh gue salah ngomong, terus gue ngomong lagi, bayangin Anda pulang lihat rumah Anda, gak punya rumah pak, kontrak, gue ngomong apa ya, mobil gak punya, rumah gak punya, makanya suka salah ngomong gitu. Bayangin bebek Anda, cicilan itu bebek gitu, belum lunas ya, besok ditarik ya. Kalau nggak ngejar target, besok ditarik bebeknya. Jadi, saya nggak bicara masa lalu, saya bicara masa depan. Kalau kita bicara masa depan, berarti dimulai daripada kapan? Sekarang. Tadi kan kita bicara, habis masa depan mundur lagi, berarti awalnya apa? Pikiran. Mengerikan loh hasil pikiranmu sekarang. Lu duduk sono, jangan keren, jangan gaya-gayamu duduk gitu mentang-mentang saya pegang mic, saya yang ngomong Anda duduk cuma dengerin. Udah sukses ngomong gampang, di belakang ngomong. Ini ngomongin saya tuh, lihat. Ini ngomongin saya tuh. Itu ngomong gampang, ngomong gampang. Lagi udah sukses, dia pulang naik Jaguar. Nah kita.
Cina lagi. Ongkos aja belum bayar ke Cina. Saya laki-laki ngomong, pertemuan apa ini? Itu di belakang tuh pada begini. Ketahuan gitu. Bapak Ibu hati-hati sama pikiranmu. Saya ngomong apapun juga, semua jadi percuma. Nggak ada gunanya nih omongan. Anda pasti bisa. Anda bilang enggak. Anda luar biasa. Biasa aja. Pikiran tuh penting. Apa juga tuh? Apapun yang saya ngomongin semuanya mental. Semuanya kembali kepada Anda sendiri. Percaya nggak sama omongan saya? Kalau percaya, rubah pikiranmu sekarang. Cepetan. Udah telat. Udah pikiran yang ngaco, nyelonong. Fokus lagi, diterusin lagi. Pak jadi putus-putus nih Pak. Ya, jadi banyak orang yang tidak sadar, baterainya ya. Yang di online bingung, wah kita kayaknya putus-putus nih suaranya. Bukan, di sini putus-putus ya. Dia bingung, kita putus-putus nih, internetnya jelek. Ternyata emang baterainya jelek loh. Oh, ya. Oke. Apapun yang Anda pikirkan, mengerikan loh hasilnya. Jadi jangan sembarangan duduk di sana sambil begini. Pertemuan kayak gini pasti isinya semuanya bisa terus. Gue cari loh pertemuan berikutnya lah, yang isinya nggak bisa terus. Anda mau pembicaranya kayak gini atau pembicaranya sebaliknya? Anda pasti nggak bisa. Mampus. Gak mau juga, marah juga. Dimotivasi salah, dihina marah. Lu maunya apa sih? Iya nggak? Marah-marah, dihina sembarangan. Gua miskin dihina. Di luar maksudnya. Gua miskin dihina nih. Ngomong dibilang miskin. Padahal emang. Lucu ya? Gila keluarga gua dihina. Dibilang miskin. Sama dia bilang padahal emang sih. Tapi gitu jangan gitu dong. Lo ribet amat. Di luar sana dihina nggak mau. Di sini dimotivasi juga. Pasti ngomongnya gitu. Semua orang pasti ngomong pasti bisa. Ngomong gampang nih, kita yang praktek nih. Nggak lihat muka miskin. Kurang apa jelasnya muka kita? Saya ngomong pikiran kita. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Ada ngotot di sana. Pikiran lo ngaco, tindakanmu ngaco. Pikiranmu ngaco, ucapanmu ngaco, tindakan ngaco, kebiasaan ngaco, karakter ngaco, masa depanmu ngaco. Amit. Masa mau amin tadi kan? Amin. Pelajarannya apa? Hati-hati dengan pikiranmu. Berarti pikiranmu harus sukses, pikiranmu harus positif. Jadi kalau pikiranmu positif, ucapannya positif, tindakannya positif, kebiasaannya positif, karakternya jadi orang positif, masa depan udah jelas mutlak pasti positif. Akhirnya kayaknya mukanya ngerti juga ini ya. Berarti cuma semudah itu, sesederhana itu. Ya, ganti pikiranmu, ganti pola pikirmu, masa depan berubah. Setting ngomong nggak sembarangan dong, nggak cuma ngomong lah, kan gue juga dulu sama. Saya kan juga dulu nggak punya apa-apa. Saya masuk supermarket beli makanan kaleng, sampai kasir duitnya nggak ada, balikin lagi loh. Saya balikin lagi tuh rapi banget saya. Makanan kalengnya saya balikin ke tempatnya semula gitu sih. Rapi amat di satu, taruh gitu. Saya pernah begitu juga. Ngisi bensin saya cuma mobil, saya mobil dulu mobil jelek, ngisi bensin cuma 3 liter. Orang bilang nih mobil kayak motor kayak mobil gitu kan, 3 liter loh isi bensin. Saya ban kempes, ban bocor nggak bisa benerin, nggak bisa beli ban baru. Jadi bannya ditambal, divulkanisir, diapain, kempes lagi tuh gitu. Nggak punya uang saya, kos-kosan di Bandung kan. Saya ngomong ini bukan sembarangan. Mentang-mentang misalkan gua dari lahir sukses, dari lahir kaya, ngomong begini nggak berat. Tapi kan saya juga dulu nggak punya apa-apa. Boleh dong saya bilang gini, saya buktiin loh. Kenapa sih nggak percaya? Ya sembarangan loh. Rubah pola pikirmu, masa depan berubah, beneran. Tak semuanya berubah. Makanya tadi saya jelasin. Kalau saya langsung ngomong tanpa penjelasan, Anda nggak percaya. Tapi kalau udah saya jelasin, saya jabarin. Hati-hati dengan pikiranmu. Berarti masa depanmu, berarti masa kinimu ini kan akibat daripada kesalahan pikiran zaman dulu.